Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX NXD215 yang terinspirasi dari skema box Nexo Alpha yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JC dengan tipe LS15100. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 359 mm, ukuran magnetnya 218 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket 179 mm, ketebalan gasket 11 mm, ukuran antara baut 373 mm, ukuran terluarnya 389 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 385 mm atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 1000 watt, program power 2000 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 38 sampai 3200 Hz atau 3,2 kHz. Ukuran voice coil-nya 100 mm atau 4 inci, dan untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs-nya ini 37,01 Hz, RE 5,946 ohm, QMS 8,133, CAS 0,302, KTS 0,291, CMS 0,106 mm per Newton, MMS 174,5 gram, efisiensi 1,86%, BL 24,24 Tesla meter, fast 117 liter, SD 0,09 meter persegi, Xmax 6,6 mm, dan induktansi voice coil-nya ini 1,105 mH. Dan untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box dengan lubang angin. Karena untuk ABP-nya, ini sekitar 122,5. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1000 watt pada minimum impedansi 7 ohm untuk setiap speakernya. Jadi untuk kedua speaker ini dengan pengabelan yang diparalel, maka akan membutuhkan daya 2000 watt pada minimum impedansi 3,5 ohm. Lalu titik potong bawah yang digunakan di sini adalah 55 Hz dan atasnya di 95 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 128 desibel, dan untuk kedua speaker ini akan menjadi sekitar 134 desibel.
Harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan bob, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 55 Hz, frekuensi 51 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 54 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 122 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 135 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1000 watt, pergerakan udara pada port utama ini diperkirakan sekitar 16,7 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 15,9 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port, kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 46 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 144 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 450 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 1200 mili. Yang perlu diingat, semua ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, ukuran portnya adalah 110 mili. Kemudian tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 350 mili. Dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 591 mili. Karena ini merupakan dudukan dari speakernya, maka ini dibuat menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 293 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 48 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 25 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 423 mili. Untuk dinding belakangnya, ini juga menggunakan dua lapis. Selain untuk memperkuat, ini karena pemasangan speakernya nanti juga dari bagian belakang ini.
Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 434 mili. Dan jangan lupa dengan segitiga kecil di sisi kiri dan kanannya. Sementara ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 186 mili. Untuk bukaan yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 220 mili. Kemudian di sudut seperti ini juga dipasang segitiga. Selain untuk tampilan, ini juga diharapkan mampu meningkatkan aerodinamikanya. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamikanya. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX NXD215 khususnya untuk transducer speaker JC dengan tipe LS 15100. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.